Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa channel terpilih MTA TV di manapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setia Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 ataupun di SMS dan WA kami di 08112553.000. Segera kita simak pelajaran kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga para pemirsa TV yang berbahagia. Mari yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, di mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kenikmatan, masih diberikan rahmat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan banyak hal yang pada hari ini kita manfaatkan untuk kita bisa mengisi dengan kehidupan ini, sehingga kita nanti pada saat menghadap Allah, pada saat dipanggil Allah, maka kita tetap sebagai orang yang berserah diri. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang penyakit spiritual. Kemarin sudah saya terangkan tentang penyakit kekafiran. Penyakit spiritual yang pertama kekafiran, kemudian berikutnya adalah penyakit kemunafikan. Ya. Penyakit kemunafikan ini banyak ciri-cirinya, banyak contohnya, banyak dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau kekafiran kemarin memang terutama orang yang tidak percaya adanya Allah. Tetapi di antara orang yang munafik itu ya kelihatannya percaya tapi tidak percaya. Jadi ciri yang pertama, mereka itu sebenarnya mengakunya beriman, melaksanakan segala rukun Islam, tetapi ternyata antara keyakinan, perilaku, dan ucapan itu ternyata tidak sama. Jadi tidak sinkron antara perilakunya dan ucapannya dan hatinya, keyakinannya. Itu walaupun mereka mengaku beriman atau termasuk golongan orang yang Islam, ternyata digolongkan orang yang tidak beriman. Artinya golongan orang munafik. Berikutnya adalah mereka itu menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Yang pada akhirnya adalah mereka menipu dirinya sendiri. Merasa dia bisa menipu manusia, merasa dia bisa menipu Allah, tapi sebenarnya menipu dirinya sendiri. Hari ini yang kita bicarakan adalah penyakit dalam hatinya. Ya. Di dalam hatinya ada penyakit, yaitu apa? Dusta. Ya. Jadi salah satu penyakit yang diterangkan di sini, di dalam hatinya ada penyakit dusta. Di surat Al-Baqarah ayat 10 tadi yang saya bacakan, bahwa di dalam hatinya ada penyakit, lalu ditambah penyakitnya itu, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi salah satu penyakit adalah dusta. Penyakit dusta ada penyakit kemunafikan. Sehingga kalau orang punya sifat atau perilaku dusta, berarti dia punya penyakit munafik. Yang penyakit munafik ini bukan orang yang beriman, walaupun dia sholat, walaupun dia melaksanakan segala syariat Islam, tetapi kalau sering ya istilahnya dusta atau sering berbuat jelek atau ya istilahnya tidak meyakini suatu kebenaran, atau dia berperilaku menyalahi tuntunan terutama tentang pembicaraan, ya
Jadi penyakit yang dia keluarkan tadi antara hatinya dan yang diucapkan tidak sama sehingga dia berdusta. Hatinya mengatakan begini tetapi kata-katanya begini, artinya tidak sama. Itulah penyakit berdusta. Ini di dalam atau ayat 125 diancamkan oleh Allah bahwa mereka itu kalau punya penyakit dalam hatinya itu akan ditambah penyakitnya ya. Bertambah-tambah penyakitnya. Waladzina fi qulubihim maradun fazadadhum rizqan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, maka Allah dengan surat itu menambah penyakit mereka. Di samping kekafiran yang telah ada pada mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir ya. Jadi orang yang punya penyakit dusta tadi itu nanti matinya dalam keadaan kafir walaupun zahirnya juga melaksanakan segala amalan. Ini berbeda dengan orang yang punya keyakinan yang mantap, itu makin membaca ayat-ayat Allah makin mantap hatinya, makin bergetar hatinya, makin yakin ya. Tapi kalau orang munafik itu makin banyak ayat-ayat Allah itu menambah kekafirannya. Tidak sinkron tidak meyakininya walaupun banyak ayat yang dipelajarinya. Karena tidak sama itu. Kemudian memang Allah itu memberikan ujian ya. Manusia diuji. Jangan sampai kita merasa bahwa manusia itu tidak diuji, padahal Allah akan menguji. Uji ada dua, ujian bentuknya kenikmatan, yang kedua bentuknya yang tidak mengenakan. Gitu. Kalau orang mestinya diuji yang mengenakan atau yang membuat kebaikan atau perasaan itu merasa senang, maka itu harusnya bersyukur kepada Allah. Sebaliknya kalau mendapat ujian yang tidak mengenakan, misalnya ada bencana, misalnya ada sakit, itu mestinya harus bersabar. Itu kuncinya di situ. Nah, ada di antara orang yang diberi kenikmatan lupa, tidak merasa suatu kenikmatan, dia malah mambung, malah berbuat jelek itu. Nah, kalau seperti itu diancam oleh Allah, orang yang tidak bersyukur, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi kalau orang yang mengingkari nikmat ya, tidak merasakan suatu kenikmatan, dzabila sadid, akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, dengan ujian itu maka akan diketahui oleh Allah siapa yang orang yang beriman betul dan siapa orang yang dusta ya. Dusta itu tidak sama dengan apa yang dia. Mestinya kalau mendapat kenikmatan bersyukur, kalau mendapat musibah atau yang tidak mengenakan bersabar. Tapi orang yang mendapat kenikmatan kufur itu namanya orang munafik ya. Atau orang yang mendapat ujian yang tidak mengenakan itu, bahasa saya gresulo atau istilahnya mengundat-undat misalnya orang yang sudah beriman, artinya dia ngajinya rajin, dia sholatnya rajin, tapi diberi ujian, misalnya Allah memberikan ujian sakit, wah itu akhirnya dia tidak kepada Allah ya. Allah itu gimana, wong saya itu sudah rajin ngaji, saya sudah sholat, tapi kok diberi sakit. Padahal memang itu takdir Allah dan itu merupakan ujian dari Allah. Bagaimana keimanannya. Dengan diuji sakit tadi, kalau lulus dia mendapat pahala masuk surga. Sebaliknya kalau orang diuji sakit tetapi tidak lulus gara-gara tidak mau menerima keputusan Allah atau tidak menurut takdir Allah, maka dia dimasukkan ke neraka. Di ayat yang lain surat Ali Imran 94 diterangkan, maka barang siapa mengadakan dusta terhadap Allah, sesudah itu maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang membuat kedustaan terhadap Allah itu adalah termasuk orang-orang yang zalim. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.
Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itulah pendusta yang benar. Jadi ya mungkin di antara kita kan banyak orang, ya saya pengikut Rasulullah, saya umatnya Rasulullah, saya mengagungkan Rasulullah. Tetapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya tidak mencontoh Rasulullah sama sekali ya. Misalnya Rasulullah melarang tentang Rasulullah melarang tentang perpecahan, pertikaian. Tapi nyatanya malah kita senang bertikai, senang berantem, senang berdebat. Itu kan tidak cocok ya. Apa yang diucapkan dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak cocok. Padahal kalau dikatakan, sering mengatakan dialah, saya mengakui engkau Rasulullah, artinya Rasulullah itu sebagai suri teladan, contoh itu. Tapi dalam kenyataannya tidak mencontoh perilaku Rasulullah. Ya. Termasuk mungkin di antara kita ada yang melaksanakan sholat tidak sesuai Rasulullah, artinya yang diikuti bukan Rasulullah, pada umumnya begini begitu, itu tidak bagaimana mencari Rasulullah berdirinya, angkat tangannya, rukuknya, sujudnya, tidak, tapi orang-orang bagaimana? Orang-orang oh itu yang diikuti adalah orang-orang. Jadi tidak sesuai. Dia mengatakan walaupun syahadat ya, syahadu alla ilallah syahadu Muhammad Rasulullah ya, Rasulullah sebagai Rasulnya, tetapi tidak meniru mencontoh Rasulullah itu. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengkonsumsi kecuali dusta ya. Jadi biasanya yang dipakai adalah nenek moyang ya, apa kata nenek moyang. Itu suatu dalil, suatu ya dipakai untuk pedoman bahwa mereka padahal tidak mengetahui tentang hal itu, tidak punya pengetahuan tentang itu, tidak ada dasarnya yang petik, yang tahu, tetapi mereka ya mengikuti membabi buta apa yang dilaksanakan nenek moyang. Akhirnya itu termasuk mereka orang yang berdusta. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 42, kalau yang kamu serukan kepada mereka keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutinya. Tetapi tempat itu yang dituju adalah amat sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-sama kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Jadi ini biasanya senangnya hanya yang enak-enak saja ya. Jadi kalau diajak yang berat, yang sulit itu nggak mau, atau yang dekat-dekat saja, yang tidak banyak tenaga, tidak banyak pikiran, tidak banyak uang, tidak banyak dan sebagainya. Jadi apa yang diserukan untuk kegiatan-kegiatan fisabilillah itu terasa berat ya, terasa jauh ya, terasa kalau kita mengikuti akhirnya ya membebani itu. Tapi kalau mereka ditanya, mereka bersumpah, jika kami sanggup tentulah kami berangkat bersamamu. Artinya kalau mereka itu sanggup tentu akan berangkat, tapi ternyata kalau dia sanggup ternyata tidak berangkat ya. Berat tadi. Jadi walaupun sebenarnya sanggup ya. Contoh misalnya orang kaya raya, terus mestinya saatnya naik haji, tapi dia tidak berangkat haji karena jauh sekali, tidak terasa, tidak ada angan-angan untuk berangkat haji. Padahal dia pada saat itu berjanji, saya kalau sanggup tentu akan saya berangkat haji. Tapi sudah Allah berikan nikmat, artinya diberikan ya rezeki yang longgar, kesehatan yang prima, dia tidak berangkat. Karena apa? Terasa jauh ya. Kok jauh sekali ya Arab Saudi. Tapi padahal dia biasa ke Amerika, biasa ke Afrika, biasa ke Eropa. Tapi untuk sampai ke Makkah Al-Mukarramah berat ya. Kemudian kalau dikatakan kalau saya sanggup saya akan berangkat, tapi ternyata tidak berangkat karena ya tidak ada prioritas tadi ya. Walaupun bisa berangkat sampai di mana-mana. Itulah mereka adalah berdusta.
Di antara mereka, ya orang-orang munafik tadi mengatakan nih, berilah kami berizin atau berilah izin kepada kami untuk tidak ikut berperang, dan janganlah saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itulah benar-benar menjadi orang kafir. Jadi kalau diajak fisabilillah berat dan dengan alasan, ya berbagai alasan, maka minta izin, ya ini izin ya dikalahkan dengan kegiatan yang lain, ya. Antara misalnya tadi ada kegiatan haji sama dengan pada saat itu ada pendaftaran sekolah ke Amerika misalnya, itu, atau semuanya ada ya waktunya sama, itu ya lebih dahulu yang didahulukan ke Amerika dulu, gitu, walaupun sebenarnya bisa ke haji dulu. Mereka ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya, dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul kecuali karena Allah dan Rasul telah melimpahkan karunia kepada mereka. Jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah mengadab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak mempunyai penolong di muka bumi. Surat At-Taubah 74. Jadi di antara mereka itu ya tadi punya penyakit tadi, ya kadang kafir, kadang Islam, kadang kafir, kadang sana itu. Jadi mereka itu bersumpah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti. Nah, ternyata ya perilakunya atau katakannya menyakiti umat Islam. Ya, mereka itu termasuk golongan munafik tadi. Dan mengingkari apa yang dapat disampaikan, dia ya mencela Allah dan Rasulnya dengan ya, itu. Walaupun Allah itu memberikan limpahan rahmat atau limpahan karunia kepada mereka. Di ayat yang lain, apakah kamu tiada memperhatikan orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dan ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Ya. Jadi kalau ada kata-kata mari kita bersama-sama, nanti kalau kamu diusir tentu kami akan bersama tuh. Kami selamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Ini jadi kata-katanya begitu. Jadi kalau kamu diusir, kamu diperangi, tentu akan saya bantu. Jadi kita tidak membiarkan kamu dibiarkan itu. Dan Allah mensaksikan bahwa mereka benar-benar dusta. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik tidak keluar bersama mereka, ya. Tadinya pada saat berjanji nanti kalau kamu diusir saya akan mengikutimu, saya akan ikut keluar tuh. Tapi begitu kita diusir, ya mereka tidak ikut, gitu, mereka. Sesungguhnya jika mereka diperangi, dia tidak membantu menolong, ya. Tadi janjinya kalau kamu diperangi saya akan membantu, saya akan menolong. Tapi ternyata setelah diperangi betul, kita diperangi, orang umat Islam diperangi, mereka tidak mau tuh. Jadi ya semacam tidak ada rasa persaudaraan, tidak rasa kebersamaan. Kalau kita diusir mereka juga tidak bantu dan tidak ikut diusir. Kalau kita diperangi juga mereka tidak membantu, ya malah senang sekali gitu. Niscaya mereka tidak akan menolong. Sesungguhnya jika mereka niscaya mereka akan berpaling ke belakang. Kemudian mereka tiada dapat mendapat pertolongan. Sesungguhnya dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak merangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang dibenteng atau di balik tembok.
permusuhan mereka sama mereka adalah sangat besar. Kamu kira mereka itu bersatu dalam hati mereka, padahal hati mereka lebih berpecah belah. Demikian sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak mengerti. Jadi diterangkan di sini bahwa mereka itu kelihatannya bersatu kalau memusuhi kita, tapi kalau tidak memusuhi kita, mereka tidak bersatu, berantem sendiri-sendiri. Tuh. Lah kita mestinya bersaudara, mestinya kita bersatu, jangan sampai terpengaruh oleh sikap mereka. Ini juga banyak hadis bahwa Rasulullah memberikan pelajaran, wajib atasmu jujur, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Terus menerus kamu dalam keadaan jujur, memilih kejujuran sehingga dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jagalah dirimu, jauhlah dari dusta, karena dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Orang yang terus-menerus berdusta maka dia dicap sebagai pendusta, dan orang yang pendusta tadi masukkan neraka. Ya, dalam hadis bahwa Rasulullah memberikan pelajaran yang namanya dusta itu akan membawa ke neraka itu. Kalau orang yang jujur akan membawa ke surga lewat kebaikannya itu. Ini banyak hadis semuanya bunyinya sama. Orang yang jujur membawa kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Orang yang bohong atau berdusta maka dia membuat keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Itu banyak hadis dari Muslim, dari Ibnu Hibban, ya, kemudian dari Ahmad, ya. Di seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan surga itu? Amalan surga adalah jujur. Apabila seorang hamba itu jujur, maka berarti dia berbuat baik. Dan apabila dia berbuat baik, dia beriman. Dan apabila dia beriman, dia masuk surga. Orang bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu amalan jelek, amalan neraka? Amalan neraka adalah dusta. Apabila seorang hamba itu berdusta, berarti dia durhaka. Dan apabila dia kafir, durhaka itu menjadi kafir, dan akhirnya masuk neraka. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan pada pagi ini. Intinya penyakit orang munafik antara berdusta itu. Contohnya juga kadang di antara kita itu terhadap anak-anak itu berdustakan, ya. Ibu bapak mau pergi ya pesta, mau pergi ya kemana, anaknya mau ikut, terus ditakut-takuti, jangan ikut saya mau ke dokter, nanti kalau kamu disuntik. Padahal itu tidak, bohong itu. Lah itu sudah mendidik kebohongan pada anak. Padahal dia mau ke pasar, dia mau ke mungkin pesta dan sebagainya, tapi anaknya ditipu, ya bohong. Katanya mau ke dokter, jangan ikut karena nanti disuntik dan sebagainya, ditakut-takuti. Ya, itu aja. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Sesaat lagi. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan yang pertama di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri Pacitan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu Sri Pacitan sampai suaranya hafal. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, suatu misal jamaah diingatkan tentang tuntunan Rasulullah, tentang isi-isi ayat Allah. Nah, dan itu tidak memperdulikan suatu misalnya ya diingatkan, suatu misalnya sholat, safnya itu renggang, diingatkan gitu, otomatis dia tak peduli, kadang-kadang malah marah begitu. Nah, yang seperti itu bagaimana
sikap kita untuk mengingatkan mereka. Ya. Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tetap diingatkan saja, jadi diingatkan tentang sholat, diingatkan sholat supaya sholatnya rajin, supaya istiqomah. Itu kalau ya sulit atau kadang-kadang malas, kadang-kadang ya terus diingatkan. Bahasa saya makin dia tidak mau berangkat kan malah kesempatan itu banyak punya amal ya. Kita punya amal banyak karena sering menegur, sering mengingatkan. Tapi kalau dia sudah akhirnya rajin, akhirnya diingatkan betul-betul, akhirnya kita tidak mengingatkan itu. Jadi kalau Bu Sri itu mengingatkan mungkin putranya, mungkin siapa ya yang diingatkan sholatnya supaya rutin, supaya ajak, supaya itu ya. Kemudian dia malas, dia terus diingatkan semaksimalnya. Tadi tidak perlu bosan, tidak perlu wah udah ada gunanya diingatkan, tetap mau bangun subuhnya tetap terlambat, ngasarnya tetap mepet sore. Itu kan seolah-olah merasa ini nggak ada gunanya karena sudah saya ingatkan berkali-kali, ternyata tetap terus saja. Sebaiknya kalau saya malah Bu Sri tetap mengingatkan, bangun pagi tidak bangun-bangun segera misalnya putra kita atau mungkin suami kita atau mungkin saudara-saudara kita lah itu malas dalam sholat subuh misalnya. Nah itu kesempatan kita mengingatkan itu merupakan amal, artinya dapat pahala. Jadi kalau yang salah lah bosan ya. Sudah berkali-kali diingatkan tidak mau. Ini saatnya ngaji, nggak mau berangkat. Ini mana itu kita bosan begitu malah rugi karena tidak mendapat pahala. Ya itu aja ya. Ya. Kita bacakan yang sudah di WA Ustaz. Ya. Dari yang Gesan di Medan. Ustadz, bagaimanakah memberi pengertian kepada orang yang ada rasa iri pada kita karena kita menyantuni anak kerabat? Demikian. Ya, yang penting kita jangan sampai istilahnya tidak adil ya. Jadi zalim itu tidak adil ya. Kalau menyantuni itu ya harus adil. Tuh kita semaksimalnya adil menurut keyakinan kita, jangan sampai bahasa Jawanya mantiladan. Nanti sebagian itu kalau kita sudah adil, ada orang yang mengatakan kita tidak adil, nggak usah dipanu. Artinya kalau memang betul loh kita sudah melaksanakan santunan dengan baik, memang santunan yang paling utama adalah kerabat dulu ya, anak istri mungkin kerabat itu paling dekat dari saudara, kemudian itu memang boleh itu. Lah ada orang lain yang mungkin jauh mungkin merasa iri ya dengan melihat itu, dia menginginkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah berbuat adil, membaginya dengan berbuat adil dan orang lain merasa iri, itu ya biarkan saja atau diberi pengertian. Itu memang itu ponakan saya, itu memang saudara saya, itu memang tanggung jawab saya itu. Jadi saya dahulukan gitu. Nah nanti mudah-mudahan kalau rezekinya banyak, hasilnya banyak, sampai kepada orang lain atau jauh gitu. Tapi kalau itu tanggung jawab saya dan mungkin keluarga saya dahulukan. Yang penting perkara adil ya, membagi dengan yang memang harus dibagi, dilaksanakan dengan adil. Adapun ada orang iri tidak perlu digubris itu ya. Ya. Baik, kami persilakan kembali di line telepon 02716793000. Halo, assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan Ustadz yang ada di WA dari Bapak Supriyono di Batang. Ya. Ustadz, ada kalanya dalam suatu kasus ada pengancaman secara fisik dan non fisik. Kalau secara fisik misalnya, kalau berani membuka terang-terangan atas suatu kasus dan kesaksiannya, maka saksi tersebut akan dibunuh. Ya. Bagaimana sikap kita Ustadz? Satu, kalau terang-terangan
buka, akibatnya dibunuh, itu berarti kita bunuh diri. Maka, kalau kita tidak mau buka, berarti kita menyembunyikan kebenaran, berarti kita kebohongan. Bukan berarti kalau kita misalnya mengatakan sebenarnya kebenaran dibunuh itu bunuh diri, itu hebat itu. Jadi kalau orang harusnya mengatakan A, kemudian tetap A, kemudian dibunuh, itulah resiko ya. Kita kalau jujur memang ada resiko. Ada di antara kita itu misalnya di perusahaan atau misalnya di kantor-kantor itu jujur, akhirnya dibuang, bahasanya dibuang ke jauh sana, karena wah ini diajak kompromi untuk berbuat maksiat, diajak korupsi, itu nggak mau, dah dikasih tugas di sana. Nah, tugas di sana itu kalau kita tetap jujur itu risiko. Jadi harus diterima. Harusnya alhamdulillah saya digeser ke tempat sana malah tidak banyak pekerjaan, tidak banyak urusan, tidak banyak uang, tidak banyak pertanggungjawaban. Nah, kalau kemarin harapannya banyak, tanggung jawabannya, uangnya banyak, tapi risikonya juga besar itu. Jadi kalau kita dibuang itu urusan dibuang, urusan tadi diancam bunuh berarti itu kalau memang betul-betul dibunuh kan dalam kejujuran masuk surga itu lebih bagus daripada berbohong atau karena takut untuk mengatakan yang benar kemudian berbohong, itu jurusannya keburukan masuk neraka. Jadi kalau jalurnya kejujuran menjadi kebaikan masuk surga, tapi kalau bohong tadi itu selamat di dunia tapi di akhirat mendapat bencana. Tapi kalau di dunia tadi diancam, kalau kamu berkata jujur kamu saya bunuh, ya sudah itu resiko gitu. Kemudian karena takut akhirnya berbuat dosa, berbohong, itu selamat di dunia tapi di akhirat nanti akan mendapat dosa. Nah, itu resiko. Orang berbuat jujur itu resiko ya. Dalam suatu perusahaan bisa kalau kita jujur ya mungkin dimusuhi oleh bos yang jelek ya, bos yang tidak jujur. Tapi kalau orang jujur mesti disenangi oleh bos yang jujur ya. Presiden yang jujur, menteri jujur-jujur semua. Tuh, tapi kalau presiden yang tidak jujur, ya yang mengikuti yang tidak jujur itu. Tuh, jadi misalnya ada gubernur yang jujur, bawahnya yang jujur-jujur itu diangkat. Tapi kalau gubernur yang tidak jujur, yang diangkat yang tidak jujur-jujur itu, yang jujur disingkirkan ke tempat lain, itu resiko. Jadi kalau kita berbuat jujur itu resiko. Nanti kalau berbuat dosa juga resiko. Resikonya selamat di dunia, tapi di akhirnya masuk neraka. Ya itu. Ya. Kita kembali di line telepon, kami persilahkan yang sudah ingin bergabung di 6793000. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bapak Rasman Kayen Pati. Pak. Saya akan mancernya Pak. Ya. Saya ini baru sholat. Ya. Sholat yang itu loh, takbir kedua. Itu angkat tangan. Ya. Yang kedua saya ini mengasihi itulah 9 orang. Nah, orangnya itu sholatnya kadang sholat ya itu masanya halal. Yang ketiga saya ya nampaknya kurang bagus ya koneksinya sehingga pertanyaan jelas ya sama berarti belum bisa dicerna ya pertanyaannya. Cuman kelihatannya sembelian orang yang sholatnya bolong-bolong. Yang kedua, yang pertama tidak jelas. Baik. Kita lompati saja daripada jelas, salah jawab nanti. Ya. Baik, dari Gunung Kidul Ustaz yang menanyakan, sehabis sholat tahajud boleh tidur lagi atau tidak Ustaz? Boleh. Jadi kalau kita masih ada kesempatan ya, bahkan ada contoh Rasulullah itu sampai Rasulullah itu habis tahajud tidur mendengkur ya. Tidur mendengkur kemudian bangun sudah waktunya subuh, sholat subuh itu. Jadi ada riwayat Rasulullah itu setelah sholat tahajud atau sholat malam tidur lagi, tidur mendengkur bahkan terus bangun lagi
mau salat subuh langsung melaksanakan salat subuh. Ya. Baik. Boleh. Berikutnya dari saudara kita yang ada di mana nih, dari Lora Pondak ya. Sekarang banyak sekali orang tua yang diterlantarkan anak-anaknya. Ya. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat, Ustaz? Iya ya. Itu sekarang ini memang apa ya? Dunia ini banyak, ya mungkin karena kesibukannya tidak memberikan orang tuanya, mungkin saking pekerjaannya banyak, akhirnya ya mengabaikan. Bahkan dalam YouTube itu kan banyak orang dimasukkan ke dalam panti jompo, ya, serahkan para panti jompo karena orang tuanya anaknya tidak mau ngurusi orang tuanya, itu ya. Itu yang jelas itu suatu kedurhakaan, ya. Hati saya durhakaan kalau seorang anak mengabaikan atau tidak menyantuni orang tuanya. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang membiayai pada saat kecil, tapi begitu tua ya dibuang. Itu kan merupakan dosa yang besar, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Bahkan yang namanya orang tua kan dikatakan Tuhan kedua, artinya Tuhan di dunia. Sehingga kalau kita mengabaikan atau durhaka kepada orang tua itu juga durhaka pada Allah. Walaupun mungkin juga saat sholat, mungkin juga puasa, haji misalnya, tapi kalau dia durhaka pada orang tua itu dosanya amat sangat besar. Ya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan. Ya, jadi pada pagi ini masih kita bicara masalah penyakit spiritual, ya. Kemarin sudah bicarakan masalah kemunafikan, yang cirinya kemunafikan berbagai macam. Antara pada pagi hari ini kita bicara masalah sifat munafik adalah dusta, ya. Berbuat bohong, mengatakan tidak jujur. Jadi padahal memang Rasulullah memberi pelajaran kepada kita, orang yang jujur itu menuju kepada kebaikan. Kebaikan akan menuju kepada surga. Sebaliknya orang yang bohong dan selalu berbuat bohong itu menuju keburukan. Bahkan kalau sudah dicap sebagai pembohong, itu dunia akhiratnya sudah rusak, sudah celaka di dunia dan celaka di akhirat karena sudah dicap sebagai pembohong. Pembohong masuk kepada keburukan, keburukan menuju kepada neraka. Maka kita hindari, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita zakat, walaupun kita haji, kalau kita pembohong itu nanti jalurnya itu jurusannya ke neraka. Tetapi kalau kita jujur itu ada risiko tadi. Yang namanya orang jujur itu memang ada risiko, ada ujian, ya. Ujian yang mungkin bentuknya fisik tadi atau yang bentuknya jiwa itu nanti risiko. Maka kalau kita berbuat jujur, risikonya kadang dimusuhi, kadang. Tapi juga ada yang kadang itu malah menjadi kebaikan karena dia jujur, diangkat menjadi ini. Karena dia jujur, orangnya jujur, yang tadinya dibuang malah diangkat oleh pimpinan yang memang orangnya jujur. Nah, pimpinan yang jujur senang pada yang jujur. Tapi pimpinan yang jelek, pimpinan yang tidak pembohong atau pendusta, ya, maka yang diangkat ya juga pendusta semua itu. Maka jadilah suatu instansi yang tidak jujur karena kebiasaan jujur. Maka kita biasakan, termasuk mendidik anak kita biasakan anak kita itu jujur. Jangan sampai didik berbohong. Kalau sudah pembohong nanti akhirnya menjadi betul-betul pembohong dan akhirnya di akhirat nanti masuk ke neraka. Ya itu. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran di pagi hari ini, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.